Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PMR Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Alif Sanir Fitri Septiana. Saya perwakilan dari PMR Kabupaten Pamekasan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sanitasi dan kesehatan atau yang biasa disebut dengan RSPS, yaitu Remaja Sehat Peduli Sesama. Di dalam materi RSPS itu terdapat kebersihan dan kesehatan. Kebersihan yaitu keadaan bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau. Sedangkan kesehatan yaitu keadaan bebas dan aman secara fisik, mental, dan sosial. Kebersihan dan kesehatan ini sangat penting loh bagi kita, karena dari kebersihan dapat meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan. Bagaimana sih gaya hidup bersih dan sehat itu? Yang pertama, menjaga pola makan. Menjaga pola makan ini dapat kita lakukan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, menjaga gizi. Zat gizi merupakan kebutuhan sehari-hari yang banyak mengandung nutrisi yang tinggi. Zat gizi diantaranya yaitu sumber tenaga, sumber protein, sumber lemak, sumber vitamin, sumber mineral, dan sumber air. Yang ketiga, dengan rajin berolahraga. Dengan rajin berolahraga ini, kita dapat melakukan berjalan selama 30 menit dan dapat kita lakukan 1 minggu 3 kali. Yang keempat, tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol. Mengapa kita tidak boleh merokok? Karena dengan merokok dapat menyebabkan kesehatan paru-paru kita terganggu. Dan mengapa kita tidak boleh meminum minuman yang beralkohol? Karena apabila kita kecanduan dapat menghilangnya kesadaran kita. Yang kelima yaitu dengan tidur yang cukup. Mengapa kita harus tidur yang cukup? Karena apabila kita tidak tidur yang cukup akan menyebabkan kita kelelahan dan hilangnya konsentrasi kita saat melakukan kegiatan sehari-hari. Yang keenam yaitu mengurangi kendaraan bermotor dan berjalan kaki. Ini halnya sama dengan rajin berolahraga tadi. Yang ketujuh, menjaga kebersihan kamar mandi atau MCK. Ingat ya teman-teman, mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana sih cara mencegah beberapa penyakit seperti diare, demam, DBD, dan gizi buruk? Yang pertama ialah diare. Gejala diare biasanya buang air besar lebih dari 3 kali sehari dan banyak mengeluarkan cairan. Pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menjaga kebersihan kuku, menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat, dan yang bisa kita lakukan dengan memberi larutan gula garam. Yang kedua ialah demam. Demam ini biasanya gejalanya mengalami suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Suhu normal yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Itu pastinya sangat panas kan, karena lebih dari suhu normal. Pencegahan yang dapat kita lakukan dengan mengompres air hangat dan segera hubungi layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu DBD. Gejala DBD yaitu demam secara terus-menerus. DBD ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan yang dapat kita lakukan dengan 3M, yaitu menguras, menimbun, dan menutup. Yang bisa kita lakukan dengan memberi minum yang banyak dan segera hubungi layanan kesehatan. Yang keempat yaitu gizi buruk. Gizi buruk adalah kekurangan makanan bergizi dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan tubuh tidak berkembang secara normal. Pencegahan yang dapat kita lakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi secara terus-menerus. Yuk kita hitung IMT. Apa itu IMT? IMT yaitu kepanjangan dari Indeks Massa Tubuh. Bagaimana itu cara menghitungnya? Dengan rumus berat badan kilogram dibagi tinggi badan dengan satuan meter dikali tinggi badan dengan satuan meter. Arti IMT kurang dari 17,0 yaitu sangat kurus, 17,0 sampai 18,4 yaitu kurus, 18,5 sampai 25,0 yaitu normal, 25,1 sampai 27,0 yaitu gemuk, dan lebih dari 27,0 yaitu sangat gemuk. Selanjutnya, peran remaja dalam membentuk kebiasaan baik. Bagi diri sendiri dapat kita lakukan dengan membersihkan kamar tidur setiap hari. Di lingkungan sekolah dapat kita lakukan dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. Di lingkungan keluarga dapat kita lakukan dengan mengajak Selanjutnya,
Peran remaja dalam membentuk kebiasaan baik. Yang pertama, bagi diri sendiri. Dapat kita lakukan dengan tetap menjaga kebersihan tempat tidur kita dan membersihkannya setiap hari. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Dengan membawa sampah pada tempatnya dan mengajak teman-teman kelas kita untuk tetap menjaga kebersihan. Yang ketiga, di lingkungan keluarga. Dapat kita lakukan dengan mengajak adik kita untuk menyikat gigi dan mencuci tangan secara rutin. Yang terakhir yaitu di lingkungan masyarakat. Kita dapat melakukannya dengan mengajak masyarakat kita untuk bekerja bakti bersama dan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Yuk kita belajar tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok semua jari bergantian berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Jangan lupa cuci tangan yang baik dan benar secara rutin ya. Itulah penjelasan dari materi saya tentang sanitasi dan kesehatan atau RSPS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Relawan PMI. Moto kita, siap, sigap, tanggap, Remaja sehat, remaja peduli sesama.